Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 145. Sebelum gelap, Lian dan rombongan meninggalkan kota dengan kendaraan off-road anti peluru. Wu Jinseng juga bepergian bersamanya, tapi Gale tidak ada di dalam mobil. Cedera Gale tidak memungkinkan dia untuk berolahraga secara berlebihan, jadi Ang Li dan yang lainnya memindahkannya ke sebuah hotel di kota kecil untuk bersembunyi. Perjalanannya lancar dan kami tidak pernah menemui penyergapan apapun. Mobil berhenti ketika jaraknya masih 3 km dari kamp. Setelah langit benar-benar gelap, keempat sosok itu terbagi menjadi dua kelompok dan menyelinap menuju kamp. Satu kelompok berhenti 300 meter dari kamp, sementara kelompok lainnya berhenti hanya kurang dari 100 meter dari kamp. Bang! Sebuah suara tiba-tiba naik ke langit, menerangi bumi. Bos, apakah orang-orang itu akan menemukan kita? Wu Jinseng bertanya dengan gugup, tubuhnya sedikit gemetar di balik seragam kamuflase. Selama kamu tidak bergerak, mereka tidak akan menyadarinya, bisik Lian. Seperti Wu Jinseng, Lian juga mengenakan pakaian kamuflase yang bersahaja, menyatu dengan bumi. Dari kejauhan, Anda hanya akan mengira itu adalah udik kecil. Kecuali moncong kecil senapan sniper yang terbuka, sisanya juga disembunyikan di bawah seragam kamuflase, sehingga dapat disembunyikan sepenuhnya. Lian berbaring di sana, mengamati situasi di dalam kamp melalui penglihatan malam. Para satpam yang terlihat malas di siang hari kini bersemangat, bergerak ke belakang bunker dengan senjata di tangan. Ada lampu sorot yang memindai tembok tinggi kamp, dan penjaga keamanan kadang-kadang meluncurkan satu atau dua suar ke kejauhan untuk pengintaian. Wu Jinseng memegang teleskop penglihatan malam di tangannya dan untuk sementara bertindak sebagai pengamat Lian. Teleskop ini tidak pernah berhenti di tangan Wu Jinseng. Ini adalah pertama kalinya generasi kedua yang kaya menggunakan teleskop penglihatan malam, dan rasanya sangat ajaib. Bos, setidaknya ada 20 orang itu, dan mereka memiliki banyak senjata. Apakah kita benar-benar ingin melawan mereka? Wu Jinseng bertanya dengan rasa takut. Jangan mengomel. Bahkan jika kamu ingin berhenti sekarang, itu sudah terlambat. Tenanglah dan jangan tunjukkan kekuranganmu. Orang awam pasti akan merasa gugup saat mengalami pertarungan sebenarnya untuk pertama kalinya. Oh. Jawab Wu Jinseng sambil memegang teleskop untuk mengamati situasi musuh. Setelah semuanya siap, Lian berbisik, nomor 1 sudah siap. Operasi dimulai. Suara instruktur Mali datang dari komunikator. Wu Jinseng menunjuk ke telinganya dan berbisik, Bos, kapan Anda bisa memberi saya walkie-talkie? Lian sedikit mengernyit, menatap Wu Jinseng dengan sedikit ketidaksenangan, dan memarahi dengan suara rendah, konsentrasilah, jika tidak, kamu akan membunuh kami berdua. Oh. Wu Jinseng akhirnya menjadi jujur dan mengamati dengan cermat situasi di sisi lain. Dengeng dengungan. Suara motor mobil yang bertenaga terdengar, seberkas cahaya datang dari kejauhan dan menjadi sunyi, dan instruktur Mali melaju dengan kendaraan off-road. Kemunculannya langsung membuat penjaga keamanan waspada. Muller berdiri di dinding, tidak terlihat lemah seperti siang hari, mengamati dengan teleskop di tangannya. Dilihat dari kejauhan, Anda hanya dapat melihat beberapa orang yang duduk di dalam mobil, tetapi Anda tidak dapat melihat wajah mereka. Kecuali instruktur Mali yang mengemudi, semua orang menyamar dengan prostetik, yang membodohi Muller dengan mengira semua orang ada di dalam mobil. Kapten, apakah Anda ingin menembak? Tanya seorang satpam. Mueller meletakkan teleskopnya dan berkata, tidak, biarkan mereka masuk dulu. Setelah menerima perintah, satpam membuka pintu yang tertutup. Bas, kendaraan off-road itu menyerbu masuk dan berhenti di kompleks kamp, namun tidak mematikan mesinnya. Mencicit. Pintu kamp ditutup lagi. Setelah kedua belah pihak menemui jalan buntu selama lebih dari 10 detik, Mueller melambaikan tangannya dan memerintahkan, tembak. Tata. Senapan mesin, senapan otomatis, serta berbagai senjata dan amunisi menyerang kendaraan off-road tersebut dari segala arah. Begitu tembakan terdengar, kegembiraan Wu Jinseng dibayangi oleh kegugupan, dan dia berteriak dengan gemetar, Bos, mereka melepaskan tembakan, apakah kita ingin menembak? Tidak, tunggu pesanannya. Jawab Lian. Efek anti peluru dari kendaraan off-road ini luar biasa. Kecuali jika menggunakan peluru penusuk lapis baja, peluru biasa tidak akan mampu merusak kuda yang duduk di dalamnya. Om Cici. Mali menginjak pedal gas, mesin menderu, dan ban anti peluru bergesekan dengan tanah hingga menimbulkan kepulan asap. Api. Perintah Mari. Hampir bersamaan dengan perintah Mali, Ang Li menarik pelatuknya. Bang. Lampu sorot padam sebagai tanggapan. John mengikuti Ang Li dan menarik pelatuknya, membunuh seorang penembak mesin. Dengan cara ini, Ang Li bertanggung jawab untuk menghancurkan sumber cahaya di kamp, dan John bertanggung jawab untuk membunuh senjata dan perlengkapan senjata berat. Dalam sekejap mata, kamp itu tenggelam dalam kegelapan, dan setidaknya 3 senjata berat salah sasaran. Mueller mengerutkan kening, menyadari bahwa dia telah dibodohi, dan berteriak keras, bunuh mereka semua, bunuh mereka semua. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Mueller melompat dari atap dan masuk ke kamarnya. Sesaat kemudian,
Muller bergegas keluar dengan senapan sniper Jerman di tangannya dan seragam kamuflase di tubuhnya, namun dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Instruktur asal Mali itu mengemudikan mobilnya dan melaju dengan liar di dalam kamp, menjatuhkan penjaga keamanan ke tanah. Setelah mengetahui Mueller ingin melarikan diri, instruktur Mali segera pergi. Di bawah penerangan lampu depan mobil, warna asli Mueller terungkap. Dia berbalik dan mengambil senapan sniper untuk menembak, tetapi dibutakan oleh cahaya dan tidak bisa membuka matanya. Melihat mobil itu menabraknya, Mueller melompat ke samping. Boom! Mobil itu menabrak dinding. Mueller bereaksi cepat, bangkit dari tanah, mengeluarkan ranjau peledak terarah dari belakang dan menempelkannya di bagian belakang mobil. Boom! Terjadi ledakan, dan kendaraan off-road tersebut terdorong oleh bola api, terbalik, dan jatuh dengan keras ke tanah. Instruktur Mali itu terlempar berkeping-keping, namun dia bereaksi dengan sangat cepat. Dia meletakkan jendela mobil dan mengulurkan moncong senapan otomatisnya untuk menembakkan semburan api untuk mencegah musuh mendekatinya atau menyebabkan kerusakan sekunder padanya. Mueller tidak melawan instruktur Mali, mengelak menghindari peluru, lalu mengendarai sepeda motor lapis baja dan berlari menuju bagian belakang kamp. Target ingin kabur melalui pintu belakang, coba hentikan dia secepatnya. Teriak instruktur Mali melalui komunikator. Mengetahui bahwa targetnya ingin melarikan diri, Lian mengangkat pakaian kamuflasenya dan bergegas keluar. Pada saat yang sama, dia berteriak kepada Wu Jinseng, cari tempat untuk bersembunyi. Wu Jinseng tiba-tiba menjadi cemas dan berteriak, "Bos, jangan tinggalkan aku di sini sendirian." Saat dia mengatakan itu, dia juga mengangkat pakaian kamuflase dan mengejarnya. Tepat setelah berlari 2 langkah, Wu Jinseng berbalik, mengambil senapan otomatis dari tanah dan mengejarnya lagi. Senapan otomatis penuh ini diberikan oleh Lian. Lian secara singkat mengajari Wu Jinseng cara mengoperasikannya, tetapi Wu Jinseng tidak pernah melepaskan satu tembakan pun. Bab 146. Lian berjalan mengitari kamp, berbaring di lereng setinggi lebih dari 3 meter, dan memasang senapan snipernya untuk membidik pintu belakang kamp. Berdengung. Mueller bergegas keluar kamp dengan sepeda motornya. Jaraknya 230 meter, kecepatan angin 0,1 meter per detik, arah angin ke utara, dan sasaran bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Data itu terlintas di benak Lian, dia menyesuaikan skala dengan tangan kanannya dan menekan pelatuknya dengan ringan dengan jari telunjuknya. Lebih dari 200 meter jauhnya, meskipun teropong memiliki fungsi penglihatan malam, ia tidak dapat melihat dengan jelas dan hanya dapat melihat bayangan buram. Apalagi saat lampu depan sepeda motor menyala, menyebabkan gangguan penglihatan. Misi Ang Li adalah menangkap Mueller hidup-hidup terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini dia bisa mengetahui di mana peralatan yang dicuri itu berada, sehingga dia tidak bisa dibunuh dengan satu tembakan. Dalam lingkungan tertentu, sulit untuk membunuh target yang bergerak cepat dengan satu tembakan, namun juga sangat sulit untuk membunuh lawan tanpa satu tembakan. Ang Li hanya bisa mengatur sesuai dengan situasi visual yang ada dan posisi lampu, menggerakkan moncongnya sedikit ke bawah, sebisa mungkin menghindari posisi kunci, dan memfokuskan titik tembak pada sepeda motor. Bang! Suara tembakan terdengar dan peluru beterbangan. Lian melihat melalui teropong dan melihat cahaya di sisi berlawanan bergetar hebat, lalu jatuh ke tanah. Selesai. Lian diam-diam senang. Meski tembakannya tidak mengenai Mueller, lawannya pasti akan terluka jika terjatuh dari sepeda motor berkecepatan tinggi. Sepeda motornya rusak parah. Ang Li melihat dari luar bahwa Mueller mencoba mengangkat sepeda motornya, namun segera mengurungkan niatnya. Tanpa bantuan sepeda motor, kecepatan gerak Mueller akan sangat dibatasi, sehingga memberikan kondisi yang nyaman untuk menembak Ang Li. Mueller juga sangat waspada terhadap penembak jitu di sekitarnya. Begitu tubuhnya terpeleset, ia menggunakan sepeda motor sebagai penutup untuk bersembunyi di belakang dan diam-diam mengamati posisi pria bersenjata tersebut. Kegembiraan di hatinya melintas, dan Ang Li segera mendapatkan kembali ketenangannya, menyesuaikan sudut lagi untuk menghitung data yang mempengaruhi penembakan, dan bersiap untuk serangan kedua terhadap Mueller. Saat ini, langkah kaki tiba-tiba datang dari belakang. "Bos, hati-hati." Wu Jinseng bergegas dari belakang dan langsung melompat ke arah Lian. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Lian sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak senang. Mueller awalnya tidak dapat menentukan lokasinya, tetapi jika Wu Jinseng membuat masalah seperti ini, Mueller akan dengan mudah mengetahuinya. Engah. Hampir pada saat Wu Jinseng berbaring di atas Lian, sebuah suara kecil terdengar dari telinga Lian. Suaranya sangat pelan, tapi sangat dekat dengan kepala Lian, dan itu membuat Wu Jinseng terlihat kesakitan. Penembak jitu. Lian secara naluriah mengira bahwa dia sedang menjadi sasaran penembak jitu yang tersembunyi di kegelapan. Lawannya adalah orang yang sangat licik. Dia tidak menunjukkan petunjuk apapun sebelumnya, dan dia menggunakan senapan sniper dengan peredam. Kalaupun ada tembakan, Ang Li tidak bisa menentukan posisi lawan, atau bahkan arah dari mana peluru ditembakkan. Jika Wu Jinseng tidak muncul tiba-tiba, dia mungkin tertembak di kepala. Lian baru saja membenci Wu Jinseng, tapi sekarang dia sangat berterima kasih. Orang ini sebenarnya menyelamatkan nyawanya. Untung saja kepalanya tidak terkena penembak jitu, namun Lian tidak senang, apalagi dia masih menjadi sasaran penembak jitu yang tersembunyi dan bisa dipukul di kepala kapan saja. Tidak diragukan lagi sangat berbahaya untuk tetap berada di lereng.
Lian memegang senapan sniper di satu tangan dan memegang Wu Jinseng di tangan lainnya. Terdengar suara, dong, yang teredam, dan Lian merasa pinggangnya akan patah. Tingginya 3 meter. Jika tanahnya tidak terbuat dari tanah yang sedikit lebih lunak, saya tidak akan bisa bergerak jika diganti dengan semen. Bos, apakah aku sudah mati? Teriak Wu Jinseng dengan gemetar. Lian melihat sekilas dan berkata, tidak apa-apa, pelurunya mengenai pelindung tubuh. Saya harus mengatakan bahwa Wu Jinseng benar-benar beruntung. Jika dia tidak mengenakan pelindung tubuh Ang Li, tindakan berisikonya barusan akan mengakhiri permainannya. Ketika Wu Jin mendengar bahwa dia masih hidup, dia menghela nafas lega, tapi kemudian mengertakkan gigi dan berteriak, sakit sekali. Lian sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Wu Jinseng. Dia jelas tahu bahwa situasi antara dia dan Wu Jinseng sangat buruk. Di satu sisi, mereka menjadi sasaran penembak jitu yang bersembunyi di kegelapan, dan di sisi lain, mereka terekspos di bawah hidung Mueller. Hati-hati. Lian mendorong Wu Jinseng menjauh darinya. Bang! Tembakan datang dari arah pintu belakang Kam, dan Mueller menyerang kedua pria tersebut. Bos, sepertinya aku tertembak lagi. Wu Jinseng menjerit kesakitan. Lian sangat terkejut. Peluru itu menghantam tanah dan batu. Peluru yang menembus baju besi. Ang Li tiba-tiba mengetahui bahwa Mueller menggunakan peluru yang menembus baju besi. Peluru jenis ini mahal, tetapi penetrasinya lebih baik daripada senapan sniper anti-material 12,7 mm sampai batas tertentu. Sekalipun targetnya bersembunyi di balik pelat baja, ia dapat dengan mudah membunuh targetnya. Berbaringlah di tanah dan jangan bergerak. Lian meraung dengan suara rendah. Tidak ada situasi yang lebih baik sekarang. Mereka hanya bisa bersembunyi di balik lereng. Selama Mueller tidak dapat melihat targetnya, bahkan jika dia memiliki peluru yang menembus baju besi dengan daya tembus yang luar biasa, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan mereka. Tapi dengan cara ini, Mueller punya peluang untuk lolos. Yang dikhawatirkan Ang Li bukanlah Mueller, melainkan penembak jitu misterius lainnya. Jinseng, di mana pria bersenjata tadi? Lian bertanya dengan suara rendah. Wu Jinseng menunjuk ke sisi lain lereng dan berkata, di sana, sekitar 50 atau 60 meter dari kita. Jika saya tidak melihatnya bergerak, saya tidak akan menyadarinya sama sekali. 50 atau 60 meter, sedekat itu. Lian sangat terkejut karena dia tidak menyadarinya sama sekali sebelumnya. Dia baru tiba di Tupo setelah mengejar Mueller, dan penembak jitu itu baru saja pindah ke sini, yang berarti dia telah mengawasinya pagi-pagi sekali. Fakta bahwa dia sudah lama tidak ditemukan menunjukkan bahwa dia adalah seorang master. Menggunakan penutup kegelapan dan menunggu untuk fokus penuh pada Mueller sebelum pengambilan gambar menunjukkan bahwa pihak lain adalah orang yang sangat sabar yang telah menunggu kesempatan datang. Sayangnya, rencananya digagalkan oleh Wu Jinseng. Ang Li mengeluarkan cermin kecil dari sakunya dan melihat ke arah Mueller. Dia yakin Mueller telah melarikan diri. Kemudian Lian melihat ke arah persembunyian penembak jitu itu. Berbeda sekali dengan sisi lain yang penerangan sepeda motornya, sisi ini gelap gulita dan tidak ada yang terlihat melalui kaca spion, apalagi penembak jitu masih ada. Bos, apakah musuh sudah pergi? Wu Jinseng naik ke sisi Lian dan bertanya dengan gugup. Lian menggelengkan kepalanya, memikirkan tindakan balasan. Cara terbaik saat ini adalah memanggil bala bantuan, dan biarkan instruktur John, Ali atau Mali membantu Anda menentukan apakah penembak jitu masih ada, atau melakukan eliminasi yang ditargetkan. Sayangnya, ketiganya berkelahi dengan petugas keamanan di Kam dan tidak bisa melarikan diri. Bab 147. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Jinseng bertanya dengan gugup. Setelah terkena 2 peluru berturut-turut, Wu Jinseng tidak lagi menganggap berkelahi itu menyenangkan, meskipun ia memiliki rompi anti peluru untuk menyelamatkan nyawanya. Ada 2 cara. Pertama, sembunyi saja dan tunggu orang itu pergi atau orang-orang kita datang membantu. Kedua, cari cara untuk membunuh orang itu, jawab Lian. Wu Jinseng terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, Bos, kamu pasti akan memilih satu denganku, kan? Tidak, aku akan memilih tempat kedua, jawab Lian. Dia menyadari bahwa pria yang bersembunyi di kegelapan dan melepaskan tembakan dingin datang ke arahnya. Oleh karena itu, dia ingin membunuh pihak lain, atau menangkap pihak lain untuk mencari tahu alasannya. Kalau tidak, perasaan diingat ini sangat buruk. Pilih yang kedua. Wu Jinseng terlihat sedikit terkejut, dan kemudian berteriak dengan gugup, Bos, kamu harus berpikir jernih. Kami tidak tahu di mana orang itu bersembunyi sekarang. Jika dia menunjukkan kepalanya dengan gegabah, dia akan mati karena orang itu. Pistol. Dari. Jadi aku butuh bantuanmu. Minta aku untuk membantu. Wu Jinseng gemetar dan tertawa datar, Bos, kamu menganggapku terlalu tinggi. Menurutku, kita bisa bersembunyi seperti ini, atau orang itu akan segera pergi. Jinseng, jangan takut, aku berjanji kamu akan baik-baik saja. Lian menghibur. Bos, bisakah Anda menjamin bahwa saya baik-baik saja? Wu Jinseng bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Lian mengangguk dengan wajah serius dan memberitahu Wu Jinseng rencananya. Setelah mendengar ini, Wu Jinseng merasa bahwa dia tidak mengambil banyak risiko, jadi dia menepuk dadanya dan berteriak, Bos, mengapa kita teman sekelas dan saudara lama?
Saya akan membantu Anda. Lian memutar matanya ke arah Wu Jinseng, memeriksa peluru di magasin, lalu memegang senapan sniper di kedua tangannya, bersandar di lereng, menarik napas dalam-dalam dan berkata, mari kita mulai. Oke. Cara yang dilakukan Ang Li bisa dibilang sangat kuno, namun juga merupakan salah satu taktik yang paling efektif di medan pertempuran sniper. Wu Jinseng melepas helmnya dan menggantungkannya di laras pistol, dia berbaring di tanah dan naik ke sisi lain lereng. Dia perlahan-lahan merentangkan helmnya, memberikan ilusi kepada musuh bahwa seseorang sedang terbuka. Ang Li pernah menggunakan cara ini sebelumnya, namun saat itu satu orang hanya bisa dengan mudah menentukan lokasi musuh, namun kini dua orang memiliki kesempatan untuk melawan. Saat musuh memanfaatkan jebakan dan menembak, Ang Li akan menentukan posisi lawan dan melakukan serangan balik secepatnya. Helm itu perlahan muncul dari balik penutupnya. Tangan Wu Jinseng gemetar karena gugup, menyebabkan helmnya bergetar, yang menciptakan efek yang lebih realistis. 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Akhirnya, seluruh helm hampir terentang sepenuhnya dan bertahan di sana selama lebih dari 10 detik. Suara yang diharapkan dari helm yang terkena peluru tidak terdengar. Wu Jinseng meletakkan helmnya, berbalik dan berkata kepada Lian, bos, orang itu seharusnya pergi. Tidak, dia masih di sini, hanya saja dia tidak tertipu. Lian berkata dengan tegas. Ketika Wu Jinseng mendengar bahwa penembak jitu itu masih ada, dia sangat ketakutan sehingga dia segera memasang helm di kepalanya. Kalau memang kena peluru, helm tidak ada gunanya sama sekali, tapi bisa memberikan kenyamanan psikologis bagi masyarakat. Bos, orang itu terlalu licik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Jinseng merangkak kembali ke Lian dan bertanya. Lian berpikir sejenak dan berkata, buka bajumu. Buka bajumu. Wu Jinseng segera meletakkan tangannya di dada dan berkata dengan berlebihan, bos, kamu tidak ingin melakukan apapun padaku di sini. Bah, buka saja bajumu saat aku memintamu melakukannya. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Oh, Wu Jinseng dengan enggan melepas baju dan celananya. Sudah cukup. Lian menghentikan Wu Jinseng yang ingin melepas celana dalamnya. Kemudian, Lian mengeluarkan prostesis. Wu Jinseng menyaksikan benda seukuran telapak tangan langsung berubah menjadi manusia. Dia sangat penasaran sehingga dia untuk sementara melupakan rasa takutnya dan mengulurkan tangan untuk meraba-raba prostesis. Bos, benda ini terasa enak sekali. Aku tidak menyangka kamu akan membawa boneka itu bersamamu. Nyaman sekali. Sayang. Lian segera memutar matanya ke arah Wu Jinseng. Pikiran orang ini benar-benar kotor. Batuk. Wu Jinseng terbatuk-batuk untuk menyembunyikan pikiran kotornya. Alasan utamanya adalah selain untuk merasakan, prostesis tidak memiliki fungsi yang seharusnya dimiliki oleh boneka. Setelah memasangkan pakaian Wu Jinseng pada prostetik dengan susah payah, prostesis tersebut tidak lagi terlihat jauh berbeda dengan aslinya. Kemudian, Ang Li memasang helm Wu Jinseng pada prostesis, menggantungkan senapan otomatis di dadanya, dan membuat prostesis tampak seperti merangkak. Oke, dorong keluar. Hati-hati, hati-hati dan jangan mengekspos dirimu sendiri. Wu Jinseng mengangguk, memindahkan prostesisnya ke sisi lain, meraih kakinya dan perlahan mendorongnya keluar dari lereng. Ini adalah pertama kalinya Ang Li menggunakan prostesis dalam pertarungan sebenarnya, dan dia tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Melihat kepala palsu itu menyembul, Lian bersandar di lereng dan menarik napas. Kemudian dia mengambil senapan sniper dengan kedua tangannya dan matanya seperti obor, siap berperang. Prostesis didorong keluar dengan sekali klik. Saat kepala terbuka, musuh tidak tertipu, tetapi ketika bagian atas prostesis sudah setengah keluar, musuh akan tertipu. Retakan. Tidak ada suara tembakan, tapi prostesisnya meledak seperti balon setelah terkena peluru. Hampir pada saat peluru meledak, sosok Lian bergerak, dan lebih dari separuh dirinya muncul dari balik lereng. 1 detik, 2 detik. Lawannya adalah seorang master, dan Lian hanya memiliki peluang paling lama 3 detik. Jika tidak, musuh akan menyesuaikan diri untuk tembakan kedua, dan Lian akan memiliki peluang 80% untuk terbunuh. Menemukannya. Detik kedua, bayangan bergetar di ruang lingkup. Sebelum semua faktor seperti jarak, arah angin, dan kecepatan muncul di benak Lian, peluru sudah terbang keluar dari senjata Lian. Waktu terlalu sempit, dan Ang Li tidak bisa membuang waktu, jadi dia menarik pelatuknya sepenuhnya karena naluri. Begitu pelurunya terbang, tubuh Lian kembali ke belakang lereng. Engah. Sebuah peluru terbang dari sisi berlawanan dan mengenai dinding samping lereng, memercikkan sedikit tanah. Risiko yang luar biasa. Lian menggunakan nafas naga untuk mengatur kegembiraan dan kegugupannya. Bos, apakah sudah selesai? Apakah orang itu sudah terbunuh? Lian menggelengkan kepalanya. Dia tidak yakin apakah peluru itu membunuh musuh. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Jinseng bertanya dengan gugup. Tunggu. Lian perlahan mengucapkan satu kata. Apa? Masih menunggu. Jadi mengapa kita mengambil risiko sebelumnya? Mengapa tidak memilih satu saja? Mata Wu Jinseng menunjukkan ketidakpuasan, tapi dia tidak berani berbicara. Bab 148. Perbedaannya kurang dari 10 menit. Penantiannya sama saja, tetapi situasinya benar-benar berbeda.
Ang Li sebelumnya benar-benar pasif, tapi sekarang dia mengambil inisiatif dan mengirimkan sinyal ke musuh. Saya tahu Anda ada di sana dan saya memiliki kekuatan untuk membunuh Anda. Secara psikologis, Ang Li telah mengalahkan lawannya. Hal ini segera dikonfirmasi, karena suara keras datang dari jauh. Bos, orang itu sedang bergerak. Wu Jinseng berkata dengan hati-hati. Lian mengangguk, mengetahui bahwa pihak lain ingin melarikan diri, jadi dia mengeluarkan pistolnya, mengeluarkan moncongnya dan menembak. Belum diketahui apakah peluru tersebut mengenai sasarannya, namun yang pasti menimbulkan tekanan psikologis yang luar biasa pada musuh. Bang! Musuh melontarkan flashbang lalu kabur gila-gilaan. Bos, bukankah kita mengejarnya? Wu Jinseng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ang Li tidak mengejar. Terlalu gelap, Anda bisa bersembunyi dimanapun Anda mau, dan pihak lain adalah masternya, mengusirnya saat ini sama dengan kematian. Segera semua suara berhenti, dan Ang Li dengan sengaja menunggu 2 menit lagi sebelum berdiri dengan senapan sniper di tangannya dan berkata, ayo pergi. Bos, apakah kamu tidak takut orang itu belum pergi? Wu Jinseng bertanya dengan cemas. Lian mengabaikannya, dia sangat yakin orang itu sudah pergi. Bos, jangan tinggalkan aku sendirian di sini lagi. Wu Jinseng buru-buru mengejarnya. Kenakan pakaianmu. Lian mengingatkan. Wu Jinseng kemudian menyadari bahwa dia hanya mengenakan satu celana panjang. Dia segera mengambil pakaiannya dan berteriak, bos, tunggu saya. Tunggu saya, bos. Lian pergi untuk memeriksanya. Musuh adalah orang yang sangat berhati-hati dan benar-benar mengambil selongsong peluru. Namun, ada noda darah di tanah, membuktikan bahwa dia terluka. Dilihat dari kecepatan pihak lain melarikan diri, diperkirakan tidak ada bagian vital yang terluka. Kemudian Lian pergi ke area sepeda motor untuk melihat-lihat. Ada selongsong peluru yang digunakan Mueller di tanah, namun tidak ada bekas darah. Mueller tidak takut mengungkapkan identitasnya dan tidak terluka. Bos, apa yang ingin kamu lakukan? Wu Jinseng, yang baru saja mengenakan pakaiannya dan mengejarnya, melihat Lian berjalan ke arahnya dengan belati di tangannya, jadi dia mundur ketakutan. Jangan bergerak. Lian berteriak dengan suara rendah, menggunakan ujung pisaunya untuk melepaskan hulu ledak dari rompi anti peluru Wu Jinseng. Hulu ledaknya telah berubah bentuk, tetapi terlihat terbuat dari perak dan memiliki benang khusus di atasnya. Tak heran jika pihak lain ingin mengambil selongsong peluru tersebut. Ternyata peluru yang ia gunakan adalah hasil modifikasi pribadi. Hanya dengan melihat pelurunya saja ia sudah bisa dikenali dan diburu. Tembakan dikam berhenti, dan Lian tahu bahwa pertempuran telah berakhir. Ayo kembali. Secara total, instruktur Mali membunuh 9 orang dan menangkap 14 orang hidup-hidup. Baoding tidak membunuh semua orang yang menyerah. Di masa depan, orang-orang ini akan menjadi saksi melawan Mueller. Selain itu, jika ingin mencari Mueller, Anda harus mendapatkan informasi dari orang-orang tersebut. Lian menghampiri instruktur Mali, memberi hormat, dan berkata dengan nada mencela, maaf, instruktur, saya membiarkan Mueller melarikan diri. Anda tidak bisa menyalahkan bos saya. Seorang penembak jitu menyergap kami dan kami hampir selesai, kata Wu Jinseng di samping. Penembak jitu. Mata instruktur Mali berbinar dan dia bertanya, apakah dia dari Mueller? Lian menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak yakin, tapi orang itu sepertinya mengincar saya. Begitu instruktur Mali melihat hulu ledak, dia mengidentifikasi penembak jitu tersebut. Da Vinci. Benang pelurunya sama persis dengan informasi yang dikirimkan kepala sekolah Sami. Lain kali berhati-hatilah dan temukan cara untuk menghadapinya jika kamu bertemu dengannya lagi, kata instruktur Mali dengan tenang. Ya, Lian memberi hormat. Berikutnya adalah interogasi terhadap para tahanan. Karena penjaga keamanan ini memilih untuk menyerah, mereka sudah pingsan secara psikologis. Mereka tidak perlu menggunakan cara yang berlebihan, dan orang-orang ini dengan jujur menjelaskan semuanya. Semua peralatan yang dicuri disembunyikan di ngarai 100 km sebelah barat kamp. Mueller telah menghubungi pembeli, dan peralatan akan dikirim dalam waktu 2 hari. Selain beberapa penjaga keamanan, Mueller mengatur setidaknya 50 tentara bayaran di sisi lain ngarai. Setelah mendengarkan perkenalan para tahanan dengan pasukan militer di sisi lain ngarai, Lian dan yang lainnya semuanya tampak berat. Jumlah musuh sekitar 60, dan mereka memiliki senjata dan perlengkapan senjata berat. Lian dan Wu Jinseng hanya memiliki 5 orang di pihak mereka. Ini jelas merupakan pertarungan yang sulit bagi 5 orang untuk menghadapi musuh 10 kali lebih banyak. Instruktur, haruskah kita menunggu sampai bala bantuan tiba sebelum mengambil tindakan? John bertanya dengan hati-hati. Mari melirik ke arah John, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, kami tidak memiliki bala bantuan apapun, kami sendiri yang menjadi bala bantuannya. Tidak ada bala bantuan. Hehe, hehe. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengekspresikan suasana hatiku saat ini selain tertawa. Mata dingin instruktur Mali menyapu semua orang dan berkata dengan wajah serius, Anda dapat memilih untuk keluar dari misi ini, atau Anda dapat memilih untuk melakukan misi ini bersama saya. Bos, musuhnya terlalu banyak, dan senjata serta perlengkapannya adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar. Saya pikir kita harus segera mundur. Jinseng, ini misi kami. Kamu tidak perlu terus mengambil risiko bersamaku.
Wu Jinseng berseru, "Bos, saya tidak boleh berpikir." Lian mengangguk, memberi hormat pada instruktur Mali dan berkata, "Saya bersedia untuk terus menjalankan misi." Ali masih sedikit ragu pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar bahwa Lian akan melanjutkan, dia melompat keluar. "Instruktur, saya juga bersedia melanjutkan misinya." Bah! John meludah ke tanah dan berteriak, "Apakah akan terlalu memalukan jika aku kembali seperti ini? Lupakan saja, aku akan membiarkan mereka merasakan kekuatan peluru penembak jitu anti-materialku." Melihat semua orang bersedia untuk tinggal, instruktur Mali sangat senang dan segera memerintahkan, "Kumpulkan semua senjata dan amunisi yang bisa digunakan, lalu tidur yang nyenyak. Kami akan berangkat setelah fajar." "Ya." Semua orang menjawab. Terdapat gudang senjata khusus di kamp, jadi tidak perlu banyak tenaga untuk mengemas perlengkapan. Selain perlengkapan penembak jitu sendiri, Lian dan yang lainnya juga mengumpulkan beberapa senjata peledak seperti ranjau darat, serta sepasang senapan mesin berat dengan menggunakan peluru 12,7 mm dan peluru yang cukup. Setelah mengumpulkan semua perlengkapan di dalam truk, Lian dan yang lainnya bergantian tidur di dalam truk. Adapun para narapidana, mereka semua diikat seperti siomay dan dilempar ke sebuah ruangan kecil. Keesokan paginya, instruktur Mali secara pribadi memasak makanan panas untuk semua orang. Setelah makan dan minum, Lian, instruktur Mali, Ali, dan John naik truk dan melaju menuju Ngarai Kambing, sementara Wu Jinseng ditinggalkan untuk mengurus belasan tahanan. Truk itu mempertahankan kecepatan 40 km per jam dan berhenti 2,5 jam kemudian, 5 km dari Ngarai. Bersambung.